Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti janji saya, ini adalah sesi rekaman karena keterbatasan tertentu. Jangan lupa kita mulai dengan kopi dulu. Bismillah. Nah, jiwa saya sudah ngumpul. Nah, di sesi ini kita akan bicara tentang merek. Ya. Ekuitas merek, terus bagaimana memposisikan merek. Nah, masalahnya sesi ini kan ruwet ya. Ruwet saya itu masih gini. Materinya tuh banyak. Jadi untuk ekuitas dan positioning merek, kita akan menjadikan dua sesi. Sesi 6 dan sesi 7. Moga-moga sesi 7 kita sudah bisa offline. Moga-moga. Tapi kalau udah ketemu Ramadan ya mohon maaf. Kita buka puasa bersama di tempat masing-masing. Oke, saya mulai. Ya, kita harus mulai dari apa itu definisi merek. Merek adalah, nah itu tadi. Nama, istilah, tanda, lambang, gambar, desain, atau kombinasi. Untuk mengidentifikasi satu barang atau jasa. Dari satu penjual atau kelompok penjual. Sehingga orang pembeli, calon pembeli, itu bisa membedakan dengan penjual yang lainnya. Contoh, yang bentuknya lambang desain. Contohnya apa kira-kira? Apa ya contohnya ya? Yang lambang atau desain. Umpamanya bir bintang. Gambarnya bintang. Heineken bintang. Atau Lipo. Nah, zaman dulu ya, bentuk begini. Nah, itu Lipo. Grupnya Lipo. Nah, ada juga yang kombinasi. Ada lambang, gambar, ada tulisannya. Ya, Lipo juga ada. Terus apa lagi? BCA, Bank BCA. Itu gambarnya yang biru kayak daun gitu. Nah, Anda cari itu. Ada yang cuman nama saja. Contohnya Coca-Cola. Itu kan sebenarnya cuma tulisan Coca-Cola, cuman dibentuknya berbeda. Atau ada lagi yang lebih sederhana. Kalau di media itu ada Kompas. Nah, Anda lihat Kompas. Mereknya apa? Kompas. Bentuknya cuma tulisan, nggak ada logonya. Ya, cuma dia definisikan, ditulisnya itu pakai font seperti apa, italik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada juga yang, kalau di media itu ada yang namanya The Jakarta Post. Itu juga cuma tulisan. Kebetulan saya dulu pernah di Jakarta Post beberapa saat. Ya, jadi Anda harus bikin supaya kalau dilihat itu lalu ingat. Contoh yang paling ngetren sekarang ya. Begitu saya ngomong Jeep, wah udah ada tulisan Jeep, Anda sudah dapat image-nya itu kayak gimana. Itu contoh dari merek. Semakin orang bisa segera mengenali produk Anda dari merek tadi, maka semakin berhasil merek Anda. Positioningnya ya, tapi menjadi lebih berhasil lagi kalau itu kemudian meningkatkan penjualan. Bottom line-nya nanti ada di produk Anda laku atau enggak. Oke. Nah, apa peran merek nih? Ada beberapa peran. Lebih memudahkan kalau Anda beli dari saya sebagai produsen, saya nanganinnya, saya melakukan prosesnya itu lebih gampang. Saya punya banyak produk gitu ya. Begitu Anda tanya, itu loh Softtek itu, oh berarti produk saya yang pembalut. Maka perlakuannya seperti, kondisinya seperti. Merek itu membantu kita untuk apa namanya menyederhanakan, maupun kalau kita mau tracking
produk-produk tersebut. Itu juga ngatur catatan perjalanan dan akuntansi. Kenapa? Anda punya stok pabrik besar, punya stok itu 2 juta unit. Ini unit apa aja? Nah, kalau kita bisa klasifikasikan berdasarkan merek lebih mudah. Pencatatannya juga lebih mudah. Wah, penjualan kita adalah 300 miliar. Oh, sip, 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 sip. Yang paling gede penjualan apa? Nah, merek itu tadi. Juga nanti di pencatatan akuntansi. Merek juga memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan. Apa? Merek itu nanti membuat perusahaan apa itu produk Anda tidak mudah atau tidak bisa ditiru oleh bank. Ya, ditiru itu ditiru persis, dipalsukan, ya, atau ditiru mirip. Contoh, merek Anda adalah Aqua, Alpha, Quebec, Uniform, Alpha. Tulisan. Nah, terus ada orang bikin mirip namanya Aqua, Alpha Kilo, Uniform Alpha. Nah, itu Anda bisa gugat, nggak bisa. Aqua itu terlalu identik yang K itu tadi terhadap punya saya yang sudah didaftarkan yang pakai Q. Maka dia bisa uh, disuruh keluar dari pasar itu. Kalau enggak, ini masalah. Contoh paling gampang. Anda, saya nggak tahu ya zaman sekarang itu masih ada nggak ya? Tapi zaman dulu, sebelum perlindungan merek itu cukup kuat, Anda tahu jeans, celana jeans terutama, yang mereknya Lea sama Le, LEA sama LEE. Yang asli yang mana? Hmm? Yang asli itu LEE, tapi karena dia tidak melindungi dengan baik, terus kemudian ditiru oleh LEA, dikerjakan dengan lebih baik, maka market leadernya itu sekarang malah LEA, LIA, bukan Li. Itu contoh dari penanganan merek. Kemudian konsumen Anda itu lebih gampang kalau ada mereknya. Kalau dia ngadepin di supermarket, ada banyak produk, dia nyarinya lebih gampang. Mau diindeks, mau apa, paling goblok ada dia bisa tanya sama uh, uh, pramuniaganya. Mbak, Mas, kalau Coca-Cola di sebelah mana? Oh, di sebelah sana, Pak. Kalau ada, oh itu lem, itu ada di ATK sebelah sana. Ingat ya, cuma ngomong dia tahu. Pak, kalau iBond, oh itu ada di pertukangan lem. Sama-sama lem loh ya. Yang satunya adalah lem kertas, yang satunya adalah lem serbaguna. Dia bilang, iBond, oh sebelah sana. Di pertukangan. Meskipun kalau di bawah, iBond itu masuknya di minuman keras. Kenapa bikin mabuk? Ngelem. Gak, itu gak benar. Itu. Orang lebih mudah untuk mengidentifikasi. Oh, kalau yang kualitasnya bagus, oh ini yang mereknya ini. Sehingga timbullah loyalitas pelanggan. Oke. Yang kedua, menjadikan jaminan mutu. Kadang-kadang memudahkan untuk dijadikan investasi. Artinya begini, Anda jual, saya paling suka Harley Davidson. Itu kadang-kadang harga beli sama harga jual itu bisa lebih tinggi harga jual. Anda beli dulu habis jual. Lu kok bisa? Kan bekas itu. Iya. Tapi kalau pas Anda dapat yang collectible items, upamanya edisi ulang tahun ke-75, edisi ulang tahun ke-100, itu kan cuma terbatas. Begitu 1, 2, 3, 4, 5 tahun berikutnya, nggak ada yang edisi itu. Maka Anda beli 300 juta, Anda bisa jual udah dipakai awal, bisa 375, bisa 400 juta. Ya, kayak gitu. Oke. Contoh yang lain, oh ini agak menarik. Contoh adalah Anda pernah lihat Jeep Mercy kan? Yang bentuknya kotak itu. Ya. Dulu itu dikata-katain bentuknya itu kayak Toyota Kijang karoseri.
Oh, mobil mahal, tapi kok bentuknya kayak gitu. Nggak mewah sama sekali, memang klasik. Oke, dulu saya lupa tahun berapa. Saya bisa jual Mercy bekas 80 juta, itu udah hebat banget. Semua orang bilang, top lu pakai dukun atau gimana? Bisa jual harga 80 juta, pasarannya 60, 70. Lu bisa jual 80, hebat. Sekarang barang yang sama, Anda bisa dapat 500 juta, udah saya nyembah ke Anda, istilahnya. Ya, kalau nyembah beneran itu bahaya, itu nanti bisa auto kafir. Kenapa? Ternyata itu menjadi barang-barang collectible item. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Salah satunya ada nama Mercy. Mercedes-Benz G-Klasse. Nah, bahkan yang baru pun bisa jadi harganya kalah dengan yang lama tadi. Oke? Moga-moga paham. Nah, gimana ruang lingkupnya untuk kita menetapkan merek? Ingat ya, merek itu urusannya bagaimana menempatkan image, citra di dalam pikirannya, persepsinya para konsumen Anda. Jadi intinya apa? Itu lebih banyak secara psikologis bermain di sisi image, persepsi, citra. Yang paling banyak jadi bagaimana Anda bermain psikologi. Oke? Anda juga harus pastikan bahwa merek ini benar-benar membedakan dengan kompetitor Anda. Sehingga orang, iya, yang ini yang saya pilih. Harus benar-benar beda. Dan harus benar-benar istimewa. Oke. Juga harus terasosiasikan pada produk. Contoh-contoh gini. Mercy. Orang kita cukup bilang, wah dia mah hebat. Naik Mercy. Orang sudah asosiasinya barang mewah. Oke. Padahal bisa jadi naik Mercy dia. Pintunya 3. Di kiri 2, di kanan 1. Yang kanan itu untuk sopir. Apa itu Mercy base? Itu Mercy loh. Tapi kadang ngomong, oh dia mah naiknya Mercy, dia mah naiknya Volvo. Wah itu mobil mewah. Itu adalah personifikasi dari merek yang membawa atribut kemewahan, kenyamanan. Cukup dengan menyebut mereknya saja. Oke? Ya, menarik. Sama nih. Saya dulu juga bolak-balik naik Mercy. Jauh dekat sama bayarnya. Apa tadi? Oh, ekuitas. Sekarang kita ngomong tentang brand equity. Ekuitas merek. Itu adalah nilai tambah pada produk tersebut. Ya. Sehingga dia punya harga sendiri. Contoh, merek Coca-Cola. Kalau di akuntansi, ada yang namanya nilai perusahaan. Value of the corporation. Nilainya berapa miliar dolar. Begitu dilihat asetnya berapa, ya, terus kemudian ada nilai yang besar sekali pada merek. Jadi mereknya tadi itu punya harga. Contoh. Notebook. Dulu IBM itu punya Lenovo. Kalau orang ngomong Lenovo itu dulu IBM. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dibeli sama Taiwan. Tapi dia tetap pakai mereknya Lenovo. Yang terjadi apa? Orang tetap berpersepsi bahwa kalau notebook Lenovo itu adalah notebook yang kualitas baik. Karena apa? IBM itu. Padahal sudah bukan. Ya. Ada juga sekarang Nokia. Nokia, wah, ternyata yang beli siapa? HMD Global. Udah bukan Nokia lagi. Ya, kalau beli handphone Nokia itu bukan produksi Nokia. HMD Global dan sebagainya. Ada lagi kalau motor apa ya? Royal Enfield. Keren kan? Royal Enfield itu asalnya punya Inggris.
Kemudian nyari yang murah, dia produksi di India. Yang terakhir apa? Royal Enfield dibeli sama India. Tapi image-nya adalah Inggris banget. Padahal itu produksi India. Ya. Ada lagi mereknya Maruti. Maruti itu merek Itali. Ya. Terus kemudian dibeli Suzuki. Suzuki Maruti. Yang terakhir adalah dibeli India lagi. Ya. Maruti. Tapi sebenarnya India. Ada lagi ada banyak yang melakukan seperti itu. Oke. Nah, prinsip utama dari brand equity adalah respon konsumen akan berbeda antara produk Anda dan produk lain. Respon ini terjadi karena apa? Konsumen punya pengetahuan tentang merek Anda. Itu diasosiasikan BMW. Itu diasosiasikan dengan mobil yang tangguh, keren, sporty, dan sebagainya. Ya. Itu namanya responnya berdasarkan pengetahuan. Nanti ditambah lagi dengan pengalaman. Oke? Nah, sekarang intermezzo. BMW itu Anda tahu nggak? Yang bikin mahal apanya? Mesinnya? Enggak. Kemewahannya? Enggak. Bukan. BMW itu yang bikin mahal karena huruf W. Coba Anda ganti jadi X. Murah itu. Oke. Kelar kita bercandanya. Nah, kalau merek lebih kuat, maka loyalitas lebih kuat, gengsi lebih kuat, kemungkinan pembelian lebih kuat, lebih banyak. Hasilnya apa? Income-nya menjadi naik. Ingat, positioning yang menimbulkan loyalitas dan repeat buying itu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Apalagi kalau Anda bikinnya khusus, maka margin Anda menjadi lebih tinggi. Oke. Nah, bagaimana dengan brand promise atau janji yang merek bawa di dalam persepsinya? Itu adalah bagaimana pemasar punya pandangan jauh ke depan. Merek ini seharusnya nanti untuk apa? Dan untuk konsumen apa? Dan apa yang bisa diberikan, dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan merek. Contoh, Rolex. Rolex itu adalah untuk para orang-orang berjiwa muda dan pasti harus kaya raya untuk menimbulkan kemewahan dengan kesan sport. Sehingga orang-orang yang mau dianggap muda tapi kaya raya pakainya Rolex. Apalagi mau dibilang suka olahraga, maka dia pakainya Rolex yang gede ada bezelnya itu. Aku Rolex Mariner. Wah, tapi kalau dia mau elegan, dia bisa milihnya Patek Philippe, Raymond Weil. Ada lain lagi lah. Saya nggak terlalu paham itu karena bukan kelas saya. Saya pakainya Casio sama Xiaomi, Mas Fit, murah meriah untuk menunjukkan bahwa kelas ekonomi saya cuma segitu. Ya, jadi itu ada yang dimaksud dengan brand promise-nya. Kalau Anda pakai ini, maka kegunaannya seperti ini dan image Anda akan menjadi seperti ini. Ini menurut BAV model ekuitas mereknya seperti ini. Ada dua langkah utama. Yang pertama adalah melakukan pembedaan diferensiasi. Sejauh mana merek tadi itu dianggap berbeda sama konsumen. Sebagaimana merek tersebut mempunyai kekuatan energi untuk mereka melakukan pembelian. Sejauh mana merek tersebut relevan atau terkait dengan daya tariknya. Ya, semakin relevan daya tariknya, maka merek tersebut menjadi istimewa. Ya, jadi membuat daya tarik yang tinggi. Nah, sorry. Kalau tiga itu dapat, maka ini Anda dapetin kekuatan merek yang bisa menggerakkan, menunjukkan
masa depannya, the future of that brand bisa jadi investasi, bisa jadi kebanggaan di kemudian hari. Sorry, ngopi lagi. Memang enak ngopi hari gini. Nah, setelah itu kita lihat diukur orang yang pakai merek tersebut, dia merasa disegani, merasa dihormati, merasa dihargai, timbul nggak gengsi. Juga diukur seberapa akrab konsumen itu, seberapa senang cintanya konsumen tersebut terhadap merek tersebut. Nah, kalau Anda dua itu esteem dan knowledge itu didapatkan, maka merek tersebut akan menciptakan reputasi yang baik pada Anda. Oke? Nah, apa yang menjadi penggerak ekuitas merek? Merek, nulis saja salah-salah. Ketahuan generasi tua, nulis masih typo. Oke. Nah, elemen atau identitas merek itu yang membentuk seperti yang saya bilang tadi ya, ada bentuknya logo, ada bentuknya gambar, ada bentuknya kata-kata, ada bentuknya gabungan. Tambah lagi ada slogan. Slogan itu upamanya ingat beras, ingat kosmos. Lagu itu upamanya Anda pernah dengar kalau buka Windows, Microsoft laptop Anda, maka nada pertama itu, itu adalah tanda petik kayak lagu ini. Nokia, nada deringnya, nah itu menjadi khasannya dari Nokia, Microsoft. Juru bicara juga bisa ngomong. Siapa sih brand ambassador-nya dia? Itu juga bisa mendorong untuk lebih loyal pada merek. Cuman ini agak sulit ya. Kalau brand ambassador-nya membuat kesalahan, mereknya ikut ke bawah-bawah. Bagaimana dengan webnya? Bagaimana dari karakter merek tadi menggambarkan seperti apa? Kemasannya seperti apa? Iklannya seperti apa? Contoh. Rolls Royce. Kok Rolls Royce? Enggak. Itu kan Rolls Royce masih ada. Jaguar. Jaguar itu Anda akan sulit cari iklannya. Ya di media massa nggak banyak. Di koran nggak ada. Kenapa? Jaguar tanya. Kenapa? Loh, Jaguar itu merek istimewa. Saya nggak perlu ngomong di koran, di TV. Enggak. Mereka yang ngomongin saya. Bukan saya yang ngomong tentang. Jaguar itu kalau mau expose, dia itu nggak pasang iklan. Dia itu ngundang reporternya ke pabrik dia untuk nyobain, ke acara dia untuk nyobain. Reporternya yang ngomong. Beda dengan Toyota di mana-mana ada. Suzuki di mana-mana ada. Jaguar cari. Sampai bongkok juga nggak nemu. Ya, kemudian yang gerakan itu adalah produknya sendiri. Baik barang atau jasa. Itu benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan merek tadi. Pemasarannya juga segmentasinya benar. Kalau Anda jualan Mercedes-Benz, itu jualannya bukan di bazar, itu enggak. Bukan di pasar Ramadan, enggak. Dia jualannya di pameran yang eksklusif. Eksklusif. Bukan pameran yang ecek-ecek. Kenapa? Disesuaikan dengan target market. Kemudian programnya seperti apa. Terakhir kawan saya itu akhirnya beli Tesla. Tahu nggak apa yang dilakukan? Goblok juga Tesla itu. Tapi pinter sebenarnya, gue aja yang goblok. Teman saya nama Iqbal. Dia WA, bos, udah pernah pakai Tesla ini?
Belum. Ini bos, nanti Sabtu kita kirim ya. Pakai aja kemana, ntar Senin kita ambil. Wow, udah dianterin tuh. Sabtu dipakai. Wah. Saya tanya sama Iqbal, Bal, jadi gimana? Lu kan pernah bilang lu nggak mau beli mobil listrik. Kampret, enak banget itu mobil. Terus, gue jadi beli deh. Kata dia. Kayak begitu. Nah, yang saya ngomongkan itu mobil yang harganya di atas 1 miliar. Tapi karena marketnya cocok, cara jualannya cocok, dia beli. Padahal tadinya, gak, gue mau beli yang GLK yang baru. Wow. Begitu dia pakai, coba Tesla, ada juga. Beli. Memang kadang-kadang crazy rich itu begitu. Beli mobil miliaran loh, kayak beli kacang goreng. Stop tapi. Ya. Nah, kemudian asosiasi langsung yang menggambarkan produk tersebut. Contoh kayak Royal Enfield. Royal Enfield namanya, terus kemudian desainnya, promosinya, itu mengasosiasikan orang dengan kendaraan tangguh produksi Inggris yang dipakai pada waktu Perang Dunia Kedua. Padahal itu diproduksi di India, desainernya ya pakai desain yang lama diutak-atik, dan barangnya itu lucu. Dipakai itu tanggung. CC-nya tanggung, cuma ada 350 cc sama 500 cc. Aduh, mau ada yang scrambler agak tinggi, tapi yang terkenal 350 500 cc. Buat penggemar motor besar itu, waduh, itu moge kelas anak-anak. Ya, tapi dia bisa posisikan, asosiasi bahwa itu kendaraannya ningrat, kendaraannya tempur, kendaraan sangat Inggris. Itu yang dilakukan oleh Royal Enfield. Oke. Nah, elemen merek itu kriterianya beberapa. Yang pertama, itu harus mudah diingat. Ya. Contoh yang tidak mudah diingat adalah Schwarzenegger. Itu merek apa namanya peralatan tenis. Schwarzenegger. Saya nyebut aja mungkin salah, nulisnya apalagi. Artinya apa? Sulit diingat. Atau kalau Anda suka barang yang mewah, ada jas buatannya Emerald Guido Zig. Nah, menyebut Emerald Guido aja udah kepleset-pleset. Lebih mudah apa? Dior. Apa itu Christian Dior? Oh, gampang. Yang kedua, punya arti dan menunjukkan apa ya? Keren, kredibel, bergengsi. Mudah untuk disukai. Estetikanya, keindahannya diatur. Hurufnya, logonya, gambarnya. Diatur sehingga gampang. Oh iya bagus, keren. Desainnya cakep. Dari logonya saja, dari mereknya. Itu sukses Anda. Kemudian bisa digunakan di berbagai produk. Contoh. Apa ya? Johnson and Johnson. Nah, mereknya Johnson and Johnson kan? Tapi kemudian dia punya submerek. Ada Switzal, ada ini, ada itu. Ya, bisa juga Dettol. Ingat, Dettol dulu apa? Anti kuman. Bisa cairan Dettol, bisa sabun, bisa macam-macam. Tapi dia masih Dettol. Ya. Bisa disesuaikan, diperbarui. Merek-merek tersebut bisa berevolusi. Contoh Anda bisa lihat dari Bank Sentral Asia. Sekarang namanya apa? BCA. Bisa disesuaikan. Mandiri. Nah, sekarang mereka buat submereknya udah lebih murah, dikenal apa? Livin Mandiri. Ya, kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir,
dapat dilindungi secara hukum. Artinya bisa didaftarkan hak hak ciptanya ke pemerintah terkait. Oke? Ini seperti tadi, begitu merek tadi sudah terdaftar, maka dia dilindungi oleh hukum. Cuman ada beberapa yang tidak bisa mereknya dilindungi hukum. Kenapa? Karena uh, di negara tersebut merek itu dianggap tabu. Contoh, ada satu merek di Amerika yang untuk tag barang-barang untuk perhitungan secara cepat. Kalau di sana itu bahasa standarnya adalah count all, hitung semua. Cuman supaya dia gampang dimudahkan, mereknya CONTOL. Dari kata count all singkatnya jadi CONTOL. Begitu didaftar muslim, tidak bisa. Oh, ini perkara. Loh, ini maksudnya adalah menghitung semua count out. Iya, itu kan di kampungmu. Di kampung Republik Indonesia perkara itu nggak boleh, itu melanggar susila. Nggak kayak gitu. Artinya dia tidak bisa dilindungi di sini. Maka mereka harus melakukan modifikasi merek. Oke? Apa yang dimaksud dengan keterhubungan dengan merek, brand contact? Itu adalah bagaimana pengalaman yang bisa membawa informasi yang ada pada pemakainya, mau negatif mau positif, yang pelanggan pemakainya itu melihat produk tersebut, mengkaitkan merek tersebut dengan produk, maka perusahaan balik lagi dia harus membuat pengalaman tadi menggunakan merek, pengalaman konsumen menggunakan produk dengan merek tersebut itu menjadi istimewa, sehingga mereka menjadi lebih kuat kaitannya dengan merek. Masih ingat cerita saya tentang Rolls Royce patah gardan di pegunungan Alpen Swiss? Beli Rolls Royce, terus kemudian dibawa jalan-jalan ke Gunung Alpen Swiss. Lah kok mogoknya itu gara-gara gardannya patah. Dia telepon service center, woi ini gardan patah, oh sip, bentar ya. Diterbangkan mekanik sama partsnya, pakai helikopter ke tempat tersebut, diberesin, kok udah jalan. Wah, hebat kamu ya, cepat respon. Iya, monggo silakan. Nah, kebiasaannya kalau di negara Eropa, Amerika, itu bayarnya belakangan berdasarkan tagihan. Ada tagihan baru bayar. Jadi nggak langsung servis terus bayar, enggak. Seringkali tagihan. Dan tagihan itu biasanya akhir bulan. Nah ini akhir bulan, 1 bulan kok belum nongol. Oh mungkin masuknya ke 2 bulan belum nongol, dia telepon. Ros, nggih Pak. Ini tagihan saya mana? Tagihan opo? Itu loh waktu mobil saya patah gardan di Alpen Swiss. Apa jawab Rolls Royce? Patah opo? Rolls Royce itu enggak pernah patah gardan, Pak. Sampai mimpi kali ya. Jadi servis tadi dianggap tidak ada. Nah, semakin kuat image-nya. Wah, Rolls Royce itu top of the line, man. Ada gini. Dia beresin nggak bayar, cincong dan nggak bayar. Wah, berarti keren banget. Itu adalah mereka membangun kontaknya dengan pengalaman-pengalaman penggunaan merek tadi. Produk dengan merek tadi. Ya. Nah, gimana kita melakukan pemasaran untuk merek secara holistik? Satu, kita melakukan personalisasi. Artinya, antara merek dengan pelanggan itu diusahakan relevan, selaras dengan sebanyak mungkin pelanggan. Pelanggan apa? Yang ada di segmen ini. Ya. Terintegrasi. Artinya pada waktu melakukan pemasaran, bauran pemasaran disesuaikan dengan interest dari masing-masing individu.
atau kumpulan. Contoh, Anda pernah lihat iklannya Harley Davidson? Nggak ada di Indonesia. Loh, gimana mereka memasarkan? Mereka memasarkannya dengan bauran pemasaran berupa mensponsori event. Upama event apa? Indonesia Island. Naik motor Harley Davidson keliling dari Jawa, dari Jakarta, Surabaya, Bali, NTT. Baru 3 daerah yang mereka nyebut Indonesia. Nah, orang-orang itu kemudian mereka diperkenalkan dengan motor baru. Mereka diajak ngomong tentang Harley. Sehingga satu, loyalitas naik. Yang kedua, penjualan mereka bisa naik. Bos, motor apa itu Electra Glide sekarang ada yang baru, bos. Nih, coba lihat, bisa begini. Handlingnya, oh iya, kampret bagus juga ya. Tukar tambah, boleh lah, bos. Jadi penjualan. Nah, yang beli siapa? Orang yang sebelumnya nggak beli Harley Davidson. Mereka adalah entry level. Mereka adalah pelanggan-pelanggan berikutnya. Pada akhirnya akan beli yang baru juga. Oke. Kemudian internalisasi adalah bagaimana merek tadi juga dijiwai oleh karyawannya. Contoh, Google. Google itu ngomong tentang IT. IT itu menembus batas ruang dan waktu. Karyawannya menjiwai sehingga yang terjadi apa? Suasana di internal kantornya Google beda. Nggak duduk di meja-meja begini, kayak ada di ruang kelas atau ruang kantor, ada ruangan supervisor, ruangan manajer, ruangan enggak. Mereka menyediakan ada taman, ada kantin, ada ruang terbuka, ada library, semua ada akses internetnya, ada gym, semua ada akses internet. Mereka boleh kerja di mana aja. Kenapa? Karena mereka menjiwai, terinspirasi oleh Google itu urusannya dengan kreativitas dan membantu untuk mengerjakan segala hal, menembus batas ruang dan waktu. Itu disebut dengan menginspirasi karyawan. Oke? Nah, bagaimana kita melakukan pengelolaan merek? Satu, setelah kita taruh merek, kita harus melakukan penguatan merek. Produknya seperti apa, terus-menerus dikomunikasikan. Ini loh, produk ini, kegunaannya Anda untuk apa? Fungsinya seperti apa? Gengsinya seperti apa? Manfaatnya seperti apa? Itu ditunjukkan. Juga dibuat menjadi semakin jauh perbedaannya dengan merek lain. Semakin unggul. Gimana caranya? Pengalaman harus lebih diperbaiki. Kalau ada yang baik itu dikipas-kipasin terus. Kalau ada pengalaman buruk segera ditangani dengan cepat. Sehingga balik lagi itu masuk ke alam pikiran konsumen yang dituju. Itu namanya penguatan merek. Yang berikutnya adalah melakukan revitalisasi merek. Artinya disesuaikan dengan konsumennya berubahnya seperti apa. Ayo disesuaikan. Mengikuti tren. Contoh, Windows. Coba Anda lihat. Dari pertama di launching sampai yang sekarang. Logonya ganti nggak? Anda lihat Coca-Cola. Zaman dulu. Pertama nongol sampai sekarang. Logonya mungkin sama. Botolnya ganti nggak? Kayak gitu. Ya. Maka mereka menyebut itu sebagai revitalisasi merek. Sehingga apa? Orang akan berpikir, oh merek ini mengikuti tren tanpa kehilangan jati dirinya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan. Saya putus sampai di sini aja dulu. Nanti berikutnya di sesi 7. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, maka Anda harus jawab ini. Nah, satu, kenapa sih merek harus dijaga dan dikelola? Jelasin tuh. Yang kedua,
Reputasi merek itu apa sih maksudnya? Jelaskan. Yang penting kasih contohnya. Yang ketiga, apa sih bedanya antara citra merek, brand image, dengan identitas perusahaan? Nah, di presentasi ini nggak ada, karena itu saya lewatin. Tapi di bahan materinya yang saya bagi di e-learning, itu ada. Ya. Balik lagi, Anda tetap harus dipaksa, gimana pun juga baca sedikit-sedikit. Ya, oke. Sampai di sini saya rasa cukup. Memang pendek, nggak usah banyak-banyak, karena sesi yang berikutnya di sesi 7 lebih seru lagi. Insya Allah ya. Atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan, saya sungguh mohon maaf. Ya. Moga-moga Anda selalu sehat, tetap semangat, persistence, alias istiqomah, dan mencapai cita-cita Anda yang bermanfaat dan berguna untuk bangsa negara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.